Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat semua di acara terapi self gratis free bersama Dr. Jule yang tetap disponsori oleh Mama Jimitoh Yogurt dan Frozen Food Bandung. Yogurt paling enak asli Bandung. Kemudian hari ini kita akan ada terapi self dan saya sudah mencatat ada beberapa yang mau terapi, ada juga yang menyimak. Oke, baik. Ini sudah mulai pukul 8 lebih 4. Supaya lebih efektif waktunya, dipersilakan kepada yang sudah mendaftar untuk terapi boleh langsung nyalakan mic-nya dan menyampaikan keluhannya. Oke, silakan. Risnawati, Dok. Siapa? Risnawati. Risnawati, oke. Silakan. Yuk, Bu Risna. Dari mana? Kota mana? Dari Cimahi, Dok. Cimahi, oke. Cimahi, oke. Boleh yang lain semuanya menyimak ya. Menyimak dan nanti bisa terapi bareng-bareng untuk keluhan yang sama. Oke, Bu Risna, keluhannya apa? Silakan. Saya batuk, Dok. Udah sekian tahun. Batuk. Oke, sudah sekian tahun itu berapa lama? Dari 2013, Dok. 2013. Batuknya seperti apa? Pagi, siang, malam? Jadi, tergantung, ada pemicunya aja, Dok. Kalau ada debu gitu ya? Makanan yang masuk ke tenggorokan yang kasar gitu, Dok. Jadi kayak batuk saya makan kacang, minyak, debu juga sama salah satunya. Oh, gitu. Oke, kira-kira termasuk sesuatu yang normal nggak? Misalnya kalau kita makan terus ada sesuatu yang memang tidak nyaman, wajar gitu dibatukin, atau kalau yang lain makanya nggak gitu-gitu amat gitu? Saya tuh sampai kalau sudah terlalu ini sampai muntah. Oh gitu. Sekarang ada gejala batuknya? Ngompol. Oke, siap. Oke, sekarang ada keluhan batuk? Ya selalu ada. Selalu ada. Oke, sekarang coba dirasa-rasakan batuknya. Kerasa ada rasa pengen batuk? Ada dikit. Oke, di level 0 sampai 10, Bu. Kalau sekarang baru 5. 5 ya, dicatat. Ada keluhan batuk level 5. Dari 2013 ya. Oke, baik. Bu Risna, ini saya catat dulu. Jadi kalau lagi datang itunya ya parah. Kalau lagi pas datang istilahnya ada pemicunya, ya itu bisa parah banget. Oke, ya. Oke, Bunda ada keluhan batuk saat ini level 5 ya. Ada keluhan ingin batuk-batuk level 5. Oke, sahabat yang hari ini mau prakteknya langsung di terapi langsung. Supaya nyaman, dipastikan tangannya kayak gini nih. Jadi kalau kadang kalau pakai mukena kan tangannya kelihatan ya. Jadi pakai baju tangan panjang. Pakai baju tangan panjang, jadi supaya nyaman nanti pas terapinya nggak kelihatan yang lain. Oke, baik. Itu aja tipsnya. Jadi yang mau terapi hari ini, silakan nanti pastikan benar-benar pakai bajunya lengan panjang dan pakai kerudung. Oke, baik. Ini Bunda Risna akan terapi keluhan fisik. Silakan yang lain, barangkali ada yang hari ini, malam ini ada keluhan fisik juga, boleh nyalakan mic-nya. Terima kasih, Bu Risna. Standby. Suami saya juga lagi sakit, Dok. Apanya? Suami saya. Suaminya apa keluhannya? Batuk, Dok, sama. Tapi dia baru, nggak kayak saya dulu. Kalau saya kan udah lama. Oke. Nah, suami saya ini batuk, cuma badannya jadi kurus, Dok. Oh, gitu. Tapi dia baru sebulan, Dok. Batuk 1 bulan ya. Oke, sekarang lagi kerasa batuk nggak? Sekarang dia lagi terasa batuk. Oke, diukur level keluhan batuknya berapa? Keluhan batuknya level berapa, Mas? Aduh, kalau batuk napasnya pendek, Dok. Jadi kalau nggak batuk juga napasnya udah pendek, jadi nggak bisa tarik napas dalam gitu loh, Dok. Ya. Untuk kondisi ini bisa terapi batuknya, bisa seseknya, Pak. Mungkin yang paling kerasanya aja apa? Kayaknya lebih ke suami saya yang lebih sekarang kerasa, Dok. Lagi tiduran dia, Dok.
Oke. Yang lebih dominan batuknya atau sesaknya, Pak? Seseknya, jadi Seseknya, dok. kalau nggak batuk juga napas tuh pendek gitu dok, nggak bisa tarik napas dalam. Boleh Pak sesaknya level berapa dari 0 sampai 10? Di 7 lah dok. 7. Oke, siap. Oke, boleh. Terima kasih Bu Risna. Iya, dok. Oke, boleh standby. Silakan ada lagi yang lain yang mau menyampaikan ada keluhan fisik, khusus fisik. Saya, Dok. Oke, silakan. Atas nama siapa? Sama Erni dari Bandung. Erni, Bandung. Terni, apa keluhannya? Ini satu vertigo, Dok. Baru berapa ya? Ada sebulan yang lalu lah. Biasanya nggak pernah punya gejala darah tinggi. Kemarin diperiksa loh, kok darah tinggi. Kalau dulu kan hanya vertigo saja. Nah, kemarin pas diperiksa ada darah tinggi, Dok. Sama asam lambungnya kambuh gitu. Oke. Yang sekarang kerasa, Bu Erni? Saya ini apa? Kepala aja gitu sakit. Apa? Nyeri apa pusing? Kayak ini ya, kayak naik ontang-anting gitu loh. Ya. Melayang. Ya, melayang. Jadi kalau bawa kendaraan suka gitu loh. Ya. Melayang ya. Atau mau disebut pusing? Pusing atau apa ya, maksudnya vertigo. Cuman pas kemarin ke dokter, pas asam lambung saya kambuh, diperiksa loh kok darahnya tinggi gitu loh, Dok. Iya. Oke, nanti saya ceritakan ya tentang terapi keluhan fisik ya. Jadi misalnya ini vertigo yang diterapinya tuh seperti bagaimana ya. Vertigo, keluhannya melayang, terus saya juga punya darah tinggi, nanti terapinya seperti apa nanti ada penjelasan. Oke, ya. Itu keluhan sekarang yang kerasa kepala melayang level berapa ya? Kalau kemarin sih sebelum ke dokter, wah levelnya tinggi, Dok. 5 ya. Kalau sekarang sih udah ke dokter, udah diperiksa. Ya saya juga minum propolis gitu ya, sama herbal lainnya. Jadi ya sekarang agak bisa jalan. Kalau kemarin kan belum bisa jalan, pengennya tidur aja. Balik sedikit kan pusing. Jadi rebahan terus, Dok. Nah sekarang alhamdulillah udah bisa nyapu gitu. Udah ada aktivitas lagi. Siap, bagus. Jadi pertanyaannya levelnya berapa, Bun? Levelnya 5 atau apa ya? Kalau cukup itu, Bun. Atau kerendahan atau ketinggian. Saya kan baru ikut. Nggak apa-apa. Jadi anggap yang sekarang tuh nilainya 5. Iya. Oke. Yang sekarang nilai. Oke, siap. Oke, siap. Terima kasih, Dok. Ada satu lagi, silahkan. Saya Bu Dokter. Boleh, silakan. Atas nama siapa, Bapak? Supriyono. Supriyono ya. Dari kota mana, Pak? Bogor. Bogor, oke. Keluhannya apa, Pak? Ya, di siku kanan saya ini sakit, Bu Dokter. Nggak bisa ngangkat. Kalau ngangkat itu ya sakit banget gitu. Iya. Oke. Siku kanan terasa nyeri ya? Oke. Ya. Oke. Bapak ini kalau lagi nggak digerakkan levelnya berapa nyerinya? Kalau lagi nggak digerakkan 4 lah. 4. Oke, sekarang coba gerakan sama Bapak. Oke, level nyerinya berapa ketika digerakkan? 5. 5. Oke. Jadi nanti pas di terapi, Bapak pas ketika di terapi, Bapak sambil gerakan sikunya yang bermasalah ya. Jadi nanti Bapak gunakan pas lagi tappingnya gunain tangan yang tidak sakit. Ini kan siku kanan yang sakit ya. Jadi Bapak nanti pakai tangan kiri untuk terapi. Gitu ya Pak ya. Oke, kita akan mulai terapi. Kira-kira semuanya ada suara saya terdengar? Jelas. Terdengar, Dok. Jelas. Terdengar, jelas. Siap, kita mulai terapi ya. Oke, makasih. Sahabat semua, kita akan coba belajar terapi SAFE untuk keluhan fisik. Oke, terapi SAFE untuk keluhan fisik, itu kita nggak terapi nama penyakit.
Jadi kita bukan terapi hipertensinya, tapi terapi keluhannya. Sehingga yang ditanyakan tadi keluhan semua ya. Jadi bukan bukan vertigonya, tapi keluhannya yang dirasakannya apa. Gitu, dan kemudian di level. Nah, sekarang sahabat yang lain yang ini karena sampelnya 3, yang punya keluhan malam ini entah pegal, pusing, kembung, kesemutan, atau yang lain-lain, silahkan mencatat sendiri keluhannya, kemudian melevel sendiri, level secara mandiri, kemudian kita sama-sama terapi. Yang tidak ada keluhan fisik boleh melihat, jadi nanti bisa melakukan hal yang sama ketika ada keluhan. Oke, baik, kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita siap dengan tangan kanan dulu. 2 jari tangan kanan. Ya, telunjuk sama jari tengah, pegang bahu kiri. Ya. Cari titik di sini di dada kiri atas. Yang kalau dirasakan dia rada melekuk ke dalam, dan kalau ditekan paling sakit dibanding yang lain. Oke, sekarang kita mulai dengan langkah setup. Setup itu caranya dengan menekan titik sore spot. Di sini ditekan dan diputar-putar. Oke, titik sore spot ada 2, satu di sini, satu juga di sini di karate chop. Untuk yang biasa saya praktekkan, saya utamakan dulu pakai yang di sini. Ini kalau ini dikerjakan, kalau di sini agak kesulitan. Oke, kita tekan, diputar-putar, ya, sambil mengucapkan doa kepasrahan. Oke, caranya adalah seperti ini doa kepasrahannya. Ya Allah, misalnya untuk Bu Risna ya. Ya Allah, walaupun. Ya Allah, walaupun. Ya, bagus. Walaupun saya merasa batuk-batuk. Walaupun saya merasa batuk-batuk. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Saya ikhlas menerima kondisi ini. Dan saya pasrahkan. Saya pasrahkan. Kesembuhannya. Kesembuhannya. Padamu. Oke. Itu contoh yang buat Bu Risna ya. Nanti untuk yang Bu Erni, ya Allah walaupun kepala saya terasa melayang, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kenyamanan kepala saya padamu. Untuk Pak Sukriono dari Bogor, ya Allah walaupun siku kanan saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Oke, baik kita mulai. Buat Pak Arif apa? Sama aja. Buat suami saya sesak. Sesak. Ya Allah, walaupun saya merasa sesak, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasrahkan kesembuhannya padamu. Boleh kesembuhannya, kenormalannya padamu, boleh kesembuhannya padamu. Oke ya, kita mulai ya. Itu tahapan 1 setup. Nanti kalau tune in, yang akan saya minta adalah semua menyimpan tangannya di atas paha, kemudian atur napas sambil fokus di area yang dikeluhkan. Kalau yang batuk di tenggorokan, kalau yang sesak di dadanya, kalau yang melayang di kepalanya, kalau yang Pak Sukriono itu tadi di sikunya yang dirasakan dan dipikirkan. Gitu. Kemudian setelah proses tune in, nanti masuk ke tapping. Tapping itu yang mengetuk-ngetuk. Mengetuk ada 18 titik akupunktur untuk level 5 ke atas. Kemudian kalau untuk keluhan fisik di save itu kita banyak menggunakan versi pendek, jadi hanya 9 titik. 9 titik itu ada puncak kepala, pangkal alis, samping mata, bawah mata, kumis, dagu, bawah leher di sini, pas ujung tulang belikat ya yang di tengah-tengah yang kemudian bawah ketiak di sini, bawah ketiak pas tali BH kalau pria setinggi puting. Kemudian bawah dada itu perbatasan antara payudara dengan dinding dada kita. Di situ kalau ibu-ibu pas kawat BH tuh gampang ya. Bapak-bapak di kira-kira tuh pas pertemuan payudara dengan dinding dadanya. Oke, pakai jari-jari ini disendok, diketuk-ketuk. Oke, itu 9 titik. Kita akan coba sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan semuanya jari tangannya disiapkan. Tangan kanan 2, pegang bahu kiri, tekan titik sore spot dan semuanya mulai
fokus untuk mulai merasakan keluhan-keluhannya. Bu Risna silakan fokus pada tenggorokan yang batuk-batuk. Tangan kanan ya, Dok? Ya, tangan kanan. Jadi nggak ada pegang tangan kanan ke bahu kiri ya. Jadi titik source foto di dada kiri bukan di dada kanan. Jadi tidak ada gerakan. Ya, bagus. Oke. Kita tekan, putar-putar. Silakan semua fokus pada area yang dikeluhkan dan rasanya seperti apa. Ya Allah. Walaupun tenggorokan saya ingin batuk-batuk, saya ikhlas menerima kondisi ini. Dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Ya Allah, walaupun dada saya terasa sesak, saya ikhlas menerima kondisi ini. Dan saya pasrahkan kesembuhannya, kenormalannya padamu. Kayak lebih khusyuk lagi dan sesuai dengan keluhannya masing-masing. Ya Allah, walaupun kepala saya terasa melayang, saya ikhlas menerima kondisi ini dan saya pasti kesembuhannya, kenormalannya pada. Simpan kedua tangan di atas paha. Simpan kedua tangan di atas paha, atur napasnya. Tarik nafas, keluarkan nafas sambil rasakan kepala yang terasa sangat melayang, seperti terombang-ambing. Fokus rasakan kepalanya semakin melayang. Bu Risna rasakan tenggorokannya semakin ingin batuk-batuk. Pak Arif silakan rasakan dadanya yang terasa semakin sesak. Pak Sukriyono silakan rasakan gerak-gerakan sikunya sehingga rasa nyerinya semakin jelas. Oke, rasakan rasa nyerinya semakin jelas dan semakin jelas. Fokus pikirkan hanya area yang sakit, terima rasa sakitnya, terima sesaknya, tidak dilawan, terima dengan ikhlas, pasrah. Dalam hati mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas. Sekarang, dua tangan kanan, dua jari, tunjuk dan jari tangan, ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, semuanya fokus pada area yang dikeluhkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Fokuskan lagi pada area yang dikeluhkan. Dada yang sesak. Tenggorokan yang gatal. Kepala yang melayang. Siku yang terasa sakit. Terima dengan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah ketiak kiri. Pas setara puting atau di pas di tali BH. Yang gemuk boleh ditepuk. Yang nggak gemuk boleh diketuk pakai jari-jari. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sekarang bawah dada. Seperti disendok. Ya Allah, saya ikhlas. Sekarang ganti jari, tangan kiri, ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Pangkal alis kiri, ya Allah, saya ikhlas. Samping mata kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah mata, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Dagu, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas. Oke, sekarang fokus lagi pada area yang terasa tidak nyaman. Pada tenggorokan yang terasa ingin batuk, dada yang sesak, kepala yang melayang,
siku yang terasa sakit. Terima dengan ikhlas. Ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Ketiak bawah ketiak, kanan bawah. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah dada, ya Allah, saya ikhlas. Sekarang simpan kedua tangan di atas paha. Atur nafasnya, tarik nafas, keluarkan nafas. Silakan tarik nafas pelan-pelan, tahan, dan kemudian keluarkan pelan-pelan. Dan bersiap-siap, nanti saya akan menghitung sampai 3. Saat hitungan ketiga, semua menarik nafas dengan cepat dan dalam. Dan rasakan seperti menarik keluhan yang ada di tenggorokan, sesak yang ada di dada, nyeri yang ada di siku, rasa melayang di kepala, tarik ke hidung, tahan. Kemudian keluarkan bersama nafas yang nanti kita sambil mengucapkan hamd. Oke, siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tarik. Tahan. Kemudian keluarkan nafas pelan-pelan sambil mengucapkan hamd. Alhamdulillah. Siap-siap lagi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, tarik. Tahan. Keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekali lagi 1, 2, 3, tarik. Tahan. Keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke. Oke, semuanya boleh lihat ke layar lagi. Oke, boleh monitor. Bu Risna. Ya, Dok. Iya. Levelnya berapa batuknya sekarang? Berkurang, Dok. Berapa? Tadi 5. 4, Dok. Ya. 4, bagus. Pak Arif, sesaknya berapa sekarang? Tadi 7. 5, Dok. 5, bagus. Alhamdulillah. Bu Erni, kepala melayangnya berapa tadi? 5? 3 lah, Dok, ada. 3, alhamdulillah. Pak Sukriyono, siku kanannya? Iya, Ya. Bapak? Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ini, sahabat semua, keluhan fisik ini bisa, alhamdulillah ini pada berkurang ya. Nah, kemudian berapa lama sih standarnya gitu untuk dikerjakan? Dari, kalau misalnya ayah bunda, sahabat semua pernah lihat videonya Gary Craig ya, yang menemukan EFT. Jadi EFT itu awal mulanya Chef. Jadi foundernya Chef itu Pak Faiz, beliau belajar dari Gary Craig, kemudian menambahkan doa di sana. Jadi emotional freedom technique ditambah dengan spiritual. Jadi ada doa kepasrahan. Jadi doa kepasrahan ini dari Pak Faiz. Oke, nah pada penelitian yang ada di video tersebut terjadi perubahan pada seseorang ketika dilakukan ketukan titik-titik akupunktur sekitar 5 menit. Nah, tadi yang kita kerjakan hanya sekitar 2 menitan lah, 2 menitan. Jadi untuk hasil yang lebih bagus nanti sahabat semua bisa kerjakan tuh sekitar 4 seri lah. Jadi kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kemudian break. Kemudian nanti bisa diulang lagi sampai senyamannya. Target biasanya kita nyampe di level 2. Di level 2 atau senyamannya lah, sedapatnya gitu, insyaallah. Oke, baik, ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita nanti ke selanjutnya. Ada waktu 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, dari kota mana? Dengan Tita dari Lampung. Oh iya, Lampung. Ya, Lampung Selatan ya. Ya. Itu tadi untuk yang tapping durasinya 5 menit 1 totokan. Atau untuk seluruh totokan? Seluruh. Oh, seluruh totokan 5 menit. Oke. Ya. Jadi kalau sahabat nanti buka ya, coba buka EFT Gary Craig. Jadi ada namanya Dokter
ada dokter Felicia kalau nggak salah namanya. Jadi dia ada beberapa orang yang ada yang sehat, ada yang sakit. Kemudian yang sakit itu ternyata darahnya berbeda dari yang sehat. Dan kemudian pada orang yang sakit itu dilakukan tapping selama sekitar 5 menit. Dan ketika dicek lagi darahnya tiba-tiba alirannya normal seperti yang sehat. Jadi secara laboratorium perubahan fisik pada seseorang yang dapat terapi tapping ini itu teruji gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini kayaknya perasaan aja deh gitu, enggak. Memang ada perubahan pada tubuh kita. Yang terjadi ada yang namanya proses self healing. Bu siapa tadi? Kita ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Boleh bertanya, Dok? Boleh, dari siapa? Risna, Dok. Oh iya, Bu Risna, enggak? Silakan. Jadi apakah itu kita bisa jadi sembuh, Dok? Sembuh itu tidak bisa menjamin, Bun. Jadi sembuh itu hak prerogatifnya Allah. Cuman ini adalah menjadi salah satu pilihan. Salah satu langkah yang bisa kita kerjakan sebagai bahan ikhtiar kita. Kalau yang sembuh, benar-benar sembuh ada. Nanti sahabat bisa buka tuh testimoni Chef diabetes. Beliau diabetes cukup lama, udah berapa tahun ya, pokoknya lama banget gitu. Kemudian sampai suntik insulin dengan Chef 2 kali sehari, beliau bisa lepas insulinnya. Ada. Yang sahabat saya di Karawang, Butika, beliau sudah divonis tidak sembuh ya dari kankernya. Beberapa bulan lagi mau meninggal, selamat, sehat. Survivor cancer bisa. Jadi ada banyak yang mendapatkan hasil yang optimal gitu ketika mengerjakan Chef ini dengan benar. Dan Chef ini bukan hanya sekedar ketukan, karena kalau di Chef ini salah satu yang kita target itu adalah posisi bagaimana kita menjadi pribadi yang ikhlas dan pasrah. Nah, menjadi pribadi yang ikhlas dan pasrah itu biasanya para cheffer itu di tempatnya itu di pelatihan Total Solution Chef yang 2 harian. 2 harian dan juga suka ada materi-materi lanjutan dari Pak Faiz. Yang untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi yang pribadi yang benar-benar yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah dan selalu bersyukur. Nah, itu YKIPS itu ya, itu yang menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan tingkat penyembuhan dari Chef ini. Gitu Bu Risa. Dan kemudian kalau saya sendiri, ya sama-sama. Jadi saya sendiri dari medis, polanya begini. Ada beberapa penyakit ya yang dominan medis. Misalnya apa? Operasi medis ya. Misalnya sembuhnya dengan dengan medis. Berarti yang dominan medis. Kemudian ada yang yang ternyata dengan medis udah mentok gitu ya. Pilihannya nanti bisa jadi yang utamanya adalah pakai ini untuk self healing gitu. Atau mungkin ada terapi yang lain ya, misalnya ada akupunktur, ada kiropraktik, ada yang lain-lain gitu. Nah, kemudian ada yang terapinya cocok dikombinasi gitu. Misalnya ada masalah tulang punggung, misalnya ada penyempitan, kemudian pakai totok punggung sama Chef digabung, misalnya sama untuk medisnya, operasinya nggak dikerjain, tidak sanggup misalnya. Jadi yang dikerjakan totok punggung, kemudian ada Chef-nya misalnya dikerjakan juga. Nah, jadi untuk akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik, sahabat bisa mencoba yang namanya mempelajari berbagai macam terapi dan berusaha menemukan yang tepat, karena tiap orang beda-beda. Uniknya, Chef ini bisa jadi terapi utama gitu, yang ternyata saya beberapa kali nemu ada yang sakit lambung gitu. Kemudian habis terapi nggak ada keluhan lagi gitu misalnya. Itu jadi terapi utama. Atau bisa menjadi terapi komplementer. Misalnya ada orang mau melahirkan, kemudian kan sakit ya, dibantu dengan Chef sehingga nyerinya berkurang. Begitu. Itu sahabat semuanya, semoga bermanfaat ya. Dok, berapa lama biasanya yang dokter alami dari
proses itu penyembuhannya gitu dok. Ya intinya kita berpasrah terus hasil yang kita dapat dia bisa normal gitu dok. Berapa lama dok? Beda-beda, beda-beda Bun. Saya pernah terapi temen, dia suka gatal-gatal udah lumayan lama gitu ya. Gatal-gatal stres gitu ya karena kerjaan kantor gitu. Waktu itu saya terapi sekitar satu sesi saya itu setengah sampai 1 jam. Beberapa minggu kemudian saya bertemu lagi, gimana gatalnya masih ada? Enggak dok, saya udah nggak gatal lagi. Jadi nggak pernah gatal lagi. Itu setengah sampai 1 jam ya. Terus saya juga pernah ada yang ke klinik keluhannya di lambung gitu terasa tidak nyaman, kemudian habis terapi masalahnya ketemu karena ternyata keluhan fisiknya nyambung dengan ada permasalahan. Setelah itu berapa waktu kemudian, "Dok, saya udah sembuh." Oh ya sudah. Itu beberapa yang bisa sembuh dengan cepat ya, terutama yang ternyata terhubung dengan ada masalah tertentu yang kita bisa selesaikan dengan safe. Tapi ada yang perlu waktu lebih banyak, ada yang sakit kronis misalnya hipertensi atau diabetes, dia butuh terus teratur dikerjakan. Semakin teratur hasilnya semakin bagus. Tidak ada yang bisa menjamin kapan sembuhnya pun, tapi seorang safeter itu akan selalu berusaha untuk bukan itu targetnya. Targetnya itu adalah kita berikhtiar, kemudian selalu ikhlas dan berpasrah dan bersyukur dengan level apapun yang kita capai. Sehingga akhirnya di level berapapun kita akan selalu nyaman dan bahagia. Jadi bahagia itu menjadi targetan utama seorang safeter. Dan insya Allah dengan bahagia itu, sembuhnya nanti ngikut sendiri. Dalam 1 hari boleh berapa kali dok? Bebas Bun, nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Tapi kalau mau yang standar bagus, itu minimal 2 kali, pagi sama malam. Oke, sedikit tambahannya untuk batuk dan sesak. Udah yakin Bun dipastikan udah periksa ke dokter ya kalau nggak ada TBC gitu misalnya ya? Kalau saya sih udah rongsen semua, nggak ada sih. Kalau suami ini baru sebulan ini, cuma Iya. kaget saya badannya turunnya drastis soalnya. Iya. Karena salah satu gejala TBC itu berat badan turun drastis. Jadi tolong nanti dicek ya. Iya, nanti coba saya rongsen dulu. Iya, coba dicek karena ciri khasnya itu berat badan turun drastis, kemudian suka ada keringat malam juga. Kalau udah ada Keringat gejala sesak, malamnya keringat nggak? Oh iya dia keringat katanya malam. coba diperiksa segera ya Bun ya. Oke Itu dok. karena safe ini kalau ke arah nyerang bakteri butuh antibiotik. Oh iya dok. Jadi bukan antibiotik ya, anti TB, obat anti Mycobacterium tuberculosis. Jadi harus ada ada obat khususnya untuk mematikan kumannya. Tapi sesak juga gitu dok, TB? Sesak, bisa. Sesaknya bisa dari cairan yang muncul di paru-paru, Bun, atau dari area paru-paru yang rusak karena dimakan sama kuman TB. Oh. Jadi tetap tadi ya, pentingnya kita juga tahu medis, terus bagusnya kita punya safe untuk bantu self healing, jadi semuanya jadi saling pelengkap. Iya dok. Terima kasih dok. Sama-sama, terima kasih. Oke, silakan. Kita maju ke terapi selanjutnya. Siapa yang akan mau terapi khusus untuk keluhan psikis untuk sekarang ya. Kalau fisik tadi sudah. Silakan. Yang lagi galau. Buat yang lagi galau. Saya lagi dok. Ya, silakan. Bisa dok. Buat ini sih dok, terapinya itu buat bisa tahan emosi gitu dok. Soalnya pemarahnya tingkat tinggi banget nih. Tahan emosi. Nggak, sekarang lagi marah nggak? Enggak. Oh, lagi marah. Yang bikin marah apa? Mungkin dalam keadaan capek kali ya, dalam keadaan capek terus kalau pas anaknya agak resein adiknya gitu sih dok, jadi gitu kayaknya riuh banget. Ya, oke. Bunda Pita, ini mau nanya aja ya, masa lalu nih sedikit sama ayah sama ibu gimana? Nah itu dia, ada masalah sama suami sih. Sama Karena suami. memang cerai.
Udah Ah, setahun yang lalu lah. cerai setahun yang lalu. Oke. Mm. Nah, sekarang ke suami, ada rasanya apa nih? Kalau ke Ada dia sih marah, ada enggak, kecewa. udah yang kecewa, tapi yang ya udah gitu, udah lebih ke yang ikhlas, Ah, mungkin ini yang terbaik gitu aja. gini, beda antara ngelepasin sama apa namanya meredam. Tahu meredam nggak? Tahu meredam nggak? Meredam Nyimpen meredam dalam-dalam, apa? nyimpen dalam-dalam. Oh enggak sih, udah enggak, karena memang udah nggak pernah dipikirin lagi, yang udah gitu aja. Ya, heeh. Pernah diterapi rilis nggak? Kebetulan aku pernah ikut hipnoterapi ya dok, tapi itu sebelum kejadian, sebelum perceraian kayak gitu. Ya, Aku dulu ikut hipnoterapi mencoba memperbaiki gitu. Nah, tapi setelah ya, ikut terapi itu ya udah malah kayak gini gitu. Malah akhirnya aku yang menyerah. ya. Ya, karena gini, Bu Pita, ketika kita menyebutkan ada sesuatu ya, nah, oh ada sesuatu sama suami saya, itu teh harus dianggap sebagai satu cetusan dari dalam bawah sadar kita gitu. Bahwa masih ada sesuatu, entah apa itu ganjelannya, tapi itu belum hilang. Jadi kita mesti sadar dan kalau ketika kita mau terapi itu kita menghindari yang namanya kayak menutup tong sampah karena yang namanya emosi negatif itu kayak sampah gitu, sampah jiwa. Jadi kalau kita tutupin dengan ceritanya ngelupain, biarin gitu ya, oh sudahlah, udah nggak diingat-ingat lagi. Yang nggak ingat tuh di sini, bawah sadarnya kan masih ingat. Jadi kalau belum pernah diterapi itu masih kesimpan di bawah sadar. Terus emosinya itu, si rasa marahnya entah apanya itu, munculnya kalau pas ada suara kenceng dari anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah salah satu anchor ke suami, bagian dari suami. Bisa jadi begitu. Jadi makanya ini mesti apa namanya? Mesti kita mulai open. Kalau mau terapi nggak bisa apa ya namanya? Tadi kebiasaan nutupnya di stop dulu, kemudian kita mulai buka. Coba cek dulu, ada hal yang masih keingat nggak apa yang bikin kesel atau marah, atau saya masih punya ada apa namanya, saya ke ini tuh ada rasa marahnya, ada apanya gitu. Tanpa dikoreksi dulu sama pikiran kita, karena pikiran kita, "Ah sudahlah, udah saya lupain," gitu. Kalau sekarang nggak, dibuka dulu. Gitu. Apa ya? Jadi Ya ini gini, sih. Pak, ya ini nih bayangin ya kalau ingat suami, kalau ingat namanya, kalau lihat keluarganya, kalau apa gitu, munculnya rasa apa gitu. Kecewa karena udah dibohongin sih. Nah, itu cukup minimal tahu itu. Kecewa karena sudah dibohongi level berapa? 10. Kalau udah 100 deh nih. Kan paling tinggi 10. Karena kalau kalau masih belum dilepas, nanti ganggu. Kayak apa lagi deh? Coba sebutin lagi. Itu aja sih, berawal dari sebuah kebohongan yang jadinya banyak bohongan. Satu bohong, muncul kebohongan yang lain. Nah, oke. Selain kecewa, ada marah, ada sedih, ada dendam. Dendam enggak lah kayaknya kalau dendam. Kalau kecewa ya udah kecewa banget, udah gitu aja. Kalau marah udah nggak marah. Kecewa ya. Sedih nggak? Sedih. Sedih kalau lihat anak-anak. Iya. Soalnya anak aku yang kedua itu nggak pernah sama sekali yang namanya waktu dalam kandungan tuh nggak pernah dengar suara bapaknya, apalagi lahir sampai sekarang 9 bulan nggak tahu bentuk muka bapaknya gimana, suara bapaknya gimana. Jadi lebih sedihnya tuh kalau lihat yang kedua kayak gitu. Karena anak ya level berapa sedihnya? 10. Nah, karena anak sedih lihat anak nih nggak pernah ketemu bapaknya, rasanya apa nih? Gara-gara ini nih sampai anak nggak ketemu sama bapaknya, rasanya apa?
Kalau tadi kan karena dibohongin ya. Kalau terkait Hmm. anak apa? Yang ngerasa bersalah aja sih. Kalau akunya egois gitu, nah, misahin dia sama bapaknya. Level berapa? 10. Oke. Di antara ketiga rasa ini yang paling kuat yang mana? Kecewa. Oke. Oke, kita tunggu ya. Oke, sahabat semuanya, ini khasnya terapi safe ya. Masalahnya tadi yang terungkap apa gitu, yang ternyata yang diterapinya berbeda gitu. Nah, kalau itu bagiannya terapis ya, punya pengalaman tersendiri. Jadi, ya gitu. Oke, baik teman semua, sahabat yang mengikuti acara terapi safe hari ini, silahkan juga hari ini yang punya rasa-rasa tidak nyaman, bisa seperti tadi ya disebutkan rasa tidak nyamannya apa, karenanya apa, sama levelnya berapa, dan kita akan coba terapi safe. Terapi safe yang untuk keluhan psikis, ini menggunakan 18 titik ya, jadi versi panjang. Kalau tadi kan sampai bawah dada, kalau yang untuk keluhan psikis itu ada bawah tangan, ada punggung tangan, ibu jari, telunjuk, jari tengah, Sampai kelingking. manis, kelingking, karate chop, titik gamut. Oke, dan setelah titik gamut nanti ada gamut prosedur. Jadi sambil mengetuk titik gamutnya, kita tutup mata, buka mata yang lebar, muterin mata ke bawah, ke samping, ke kanan, ke depan, kemudian ke sebalik arahnya, ke depan lagi, kemudian bergumam pakai nada, kemudian bilang 1, 2, 3, 4, 5, terus bergumam lagi. Oke, kira-kira begitu. Sahabatnya santai aja ya. Kalau lupa-lupa karena nanti kami kirimkan, walaupun mungkin agak terlambat karena admin yang bagian nyebar-nyebar nanti baru ada siang. Nanti saya akan kirimkan video tentang teknik set ini secara utuh ya, jadi santai aja. Untuk yang sekarang mah ikut aja. Macet-macet dok, macet. Macet ya. Macet. Nggak dengar, suaranya nggak dengar, macet. Nah, oke. Nggak apa-apa Bun, ikut aja. Nanti kalau ada yang lupa-lupa, nanti ada video YouTube ya yang bisa dilihat. Oke. Oke? Ya. Oke. Kita mulai ya semuanya. Silahkan yang lain boleh mengikuti yang punya keluhan yang mirip-mirip. Oke, tangan kanan. Jadi saya coba agak pelan supaya nanti menyeimbangkan delay-nya dari Bu Pita ya. Oke. Tangan kanan, pegang bahu kiri. Dari titik sore spot. Oke, kemudian Bu Pita yang dibayangkan wajah suami. Terus bagaimana ia berbohong tidak hanya sekali. Bohongnya apa, caranya gimana, kapannya dibayangin. Kemudian rasakan kecewanya yang sangat dalam. Sangat-sangat kecewa. Dan di sana juga mungkin ada sakit. Oke, ya Allah. Walaupun saya kecewa pada mantan suami saya. Karena ia sudah membohongi saya. Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini. Dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya. Oke, Bu Pita, saran saya ikutin kata-katanya karena mengucapkan itu adalah bagian dari terapi itu sendiri, minimal terdengar telinga sendiri. Oh ya. Baik, ya Allah. Walaupun saya merasa kecewa pada mantan suami saya, Walaupun saya merasa yang kecewa sudah pada tega mantan sekali suami membohongi saya, saya, istrinya. yang sudah sangat tega membohongi Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini. Dan saya pasrahkan kenyamanan hati saya padamu. kenyamanan hati saya pada Ya Allah, walaupun saya merasa kecewa pada mantan suami saya, walaupun saya merasa kecewa pada karena sudah tega membohongi saya berkali-kali. berkali-kali Saya ikhlas menerima rasa kecewa ini.
dan saya menerima pasrahkan. kekecewaan yang saya Kenyamanan hati saya pada. kenyamanan hati saya. Oke, simpan kedua tangan di atas paha. Atur nafasnya. Bayangkan lagi suaminya. Putar cerita satu kali dia bohong. Putar cerita lain dia bohong di lain waktu. Bayangkan suaranya, bayangkan kata-katanya, bayangkan cerita karangannya. Oke, cerita, putar lagi cerita yang lain dan yang lain. Sampai banyak sekali. Sehingga menyebabkan satu kecewa dari satu kejadian, tambah dengan kejadian lain, tambah lagi kejadian lain, kecewanya bertumpuk-tumpuk. Sampai memenuhi dada. Penuh sekali dengan rasa kecewa yang sampai saat ini masih ada. Ya, rasakan rasa kecewanya, terima dengan ikhlas, pasrah. Sekarang dua tangan, dua jari, tangan kanan ketuk puncak kepala. Oke, dua jari tangan kanan ketuk puncak kepala. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bayangin suami lagi bohong waktu dulu. Takut banget. Ya Allah, saya merasa kecewa. Rasakan rasa kecewanya dan ucapan ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Saya ikhlas. Pangkal alis. Oke, bayangkan yang paling mengecewakan. Dengan sebutkan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Samping mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas. Bawah mata kanan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Kumis, ya Allah, saya ikhlas. Dagu, ya Allah, saya ikhlas. Bawah leher, ya Allah, saya ikhlas. Bawah ketiak kiri, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bawah dada, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Oke, bawah dada, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Bawah tangan, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Punggung tangan, ya Allah, saya ikhlas. Ibu jari, ya Allah, saya ikhlas. Telunjuk, ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Jari tengah, ya Allah, saya ikhlas. Jari manis, ya Allah, saya ikhlas. Jari kelingking, ya Allah. Karate chop, ya Allah, saya ikhlas. Titik gamut, ya Allah, saya ikhlas. Oke, kita lakukan hanya setengah sesi ya, karena terbatas waktu. Silahkan mulai gamut prosedur, tutup mata. Tetap diketuk titik gamutnya. Tutup mata yang kencang. Buka mata yang lebar. Ya, lihat kiri bawah, lihat kanan bawah. Putar matanya ke kiri bawah, ke atas, ke kanan, samping kanan ke bawah. Kebalik arahnya ke kanan bawah, ke samping kanan, ke atas, samping kiri, ke bawah, ke depan. Melotot ya, lihat ke depan melotot. Ke depan aja. Bunyi. Bilang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Bunyi lagi. Oke, simpan tangannya. Simpan tangannya. Oke, tarik nafas. Tahan, keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, tarik nafas lagi. Tahan nafas, keluarkan nafas sambil mengucapkan hamdalah. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan, keluarkan nafas dan mengucapkan hamdalah. Oke. Nah, ini setengah sesi ya, setengah sesi panjang. Oke, ukur level dulu, Bun. Tadi 10, sekarang berapa? 8 lah. 8 ya. Oke. Untuk terapi save emosi itu, kita ngerjain terapi save itu antara 5 sampai 30 menit. Jadi silakan dikerjakan dan bisa berhenti ketika levelnya sudah sampai 2. Gitu. Siap. Oke, sekarang untuk saat ini, saya mau nanya sedihnya, karena anak tidak pernah kenal Bapak, level berapa? Tadi 10? Sekarang ya udah 7 lah, udah bahagia sih. Rasa bersalah ke diri sendiri level berapa? 8. 8 ya.
Bun, Hmm. apa namanya? Tahu nggak kenapa Bunda cerai sama suami? Sepertinya dia ngobat sih, berubah drastis. Sepertinya dia ngobat. Ngobat ya? Oh, iya. Mm-mm. Tahu nggak kenapa bisa cerai sama suami? Ya dengan perubahan sifatnya sih. Sifatnya ya. Yang mungkin jawaban yang agak lucu gini. Saya bisa cerai sama suami karena pernah nikah sama suami saya. Ya kalau nggak pernah nikah nggak cerai ya kan? Iya. Terus pertanyaannya, kok sampai saya bisa nikah sama suami saya gitu, sampai bisa cerai sama dia gitu. Jawabannya apa coba? Gak tahu ya, capek aja kayaknya udah. Oh, jawabannya sederhana banget, ada yang bisa jawab coba. Kok bisa nikah sama itu sama suaminya gitu? Kenapa bisa nikah? Karena dulu dia sesuai dengan apa yang aku inginkan. Rupanya setelah pernikahan ya tadi bohong. Iya. Tahu nggak kenapa sampai nggak ketahuan gitu? Dia pintar berbohong. Oh. Oh. Iyalah. Jawaban sederhananya adalah karena Allah sengaja membuat hal itu terjadi. Gitu. Kayak Iya. misalnya gini deh. Saya nikah kan sama suami saya. Pas di tahun keberapa pernikahan saya baru tahu kalau suami saya kan punya gangguan jiwa berat ya. Terus saya sempat marahnya gini sama keluarganya. Kok nggak ngasih tahu sih kalau suami saya itu gangguan jiwa gitu ya. Dalam hati, lah kalau tahu dari dulu nggak akan jadi nikah kali ya. Tapi kenyataannya saya jadi nikah sama suami saya. Kemudian udah punya anak gitu ya, 3. Saya bisa lulus dengan bantuan suami saya. Saya bisa merasa, apa namanya, saya kan misalnya agak kurang kasih sayang gitu. Suami saya bisa membuat saya merasa disayangi gitu ya. Walaupun akhirnya di tahun berapa suami saya ngedrop dan saya yang jadi ngerawat gitu kan. Iya nggak? Coba tahu dari awal kan nggak jadi tuh nikahnya. Nah, Bunda juga pasti nggak akan nikah kalau tahu dari awal. Tapi kenapa itu terjadi? Sengaja. Takdir. Sengaja. Aduh. Ada juga yang takdirnya biasa, Bun. Sampai usia 40 nggak nikah-nikah, nggak punya anak. Teman saya baru 43 nikah. Dan apa namanya? Saya teh bayangin ya, apa kurang cantiknya dia gitu, apa kurang pintarnya dia? Ya Allah cantik asli beneran. Dia pasang gambar-gambar cantik gitu di ini gitu ya. Cuman takdir, kok baru nikah 43 tahun gitu. Ya enggak? Sekarang mah mau dibandingin sama teman saya, Bunda lebih beruntung mana sih gitu. Beruntung aku dong, aku punya anak 2. Iya, anak 2 sehat. Saya sendiri ini lagi persiapan besok saya mau kuret gitu ya karena 13 minggu dan apa namanya ternyata bayinya ya ada sesuatu lah sehingga harus terminasi besok gitu. Ya gimana ya, takdir lah. Sekarang teman saya 40 tahun baru hamil gitu. Saya masih bersyukur ya, anak saya udah 3 gitu. Anak saya udah 3, bukan udah 2. Udah perempuan mah bahagianya ketika sudah berhasil jadi perempuan dan punya anak. Betul. Bahkan ada istilahnya, ada teman saya bilang gini ya, ke teman saya gitu, lu tuh kawin, itu alat reproduksi lu nanti keburu keapkir. Kebayang nggak maksudnya? Tapi nanti suaminya gini-gini, udahlah yang penting punya anak dulu, suami mah biarin aja gitu. Kebayang nggak? Ya itu bahasanya teman saya. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang perempuan itu punya rahim dan itu salah satu rahmatnya Allah buat kita gitu, anugerah Allah buat kita dan kita bisa menjadi salah satu bagian dari regenerasi gitu. Walaupun suaminya ada apa-apa. Karena di rumusnya gini, Bun. Anak soleh itu kalau gini nih, ayahnya soleh, ibunya soleh, anaknya soleh nggak? Soleh. Ayahnya soleh, ibunya nggak soleh, anaknya soleh nggak? Nggak, bisa jadi nggak soleh. Kalau ibunya soleh, ayahnya nggak soleh, gimana? Ibunya soleh nih, ayahnya nggak soleh gimana? Hah?
Ibunya soleh, ayahnya tidak soleh. Kemungkinan besar anaknya bisa tetap soleh. Ya Bun ya? Freeze sinyal. Oke, baik, kita sambil nunggu Bu Pita. Barangkali ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau tanya silahkan. Sambil nunggu Bu Pita bisa masuk lagi nih. Hadir, sinyalku mati hilang. Oke. Lanjut, Ya, Bu. ibu yang soleh, intinya di ibu, karena ibu itu madrasah utama. Iya gitu, ya udah. Ya. Nggak apa-apa. Terus ada banyak sekali kejadian di mana anak menjadi bagian dari perubahan pada orang tua, termasuk ayahnya. Ya, kita doakan. Mungkin begitu. Karena ada ada yang anaknya durhaka, bapaknya baik. Ya, bapaknya bermanfaat untuk anaknya. Ada ayahnya durhaka, anaknya baik. Anaknya yang akhirnya bermanfaat untuk ayahnya untuk menjadi inspirasi. Ya begitu. Terus yang namanya nikah itu kadang dapat tiba-tiba suaminya yang kurang bagus. Ada yang keuangan, ada yang sakit, ada yang obat, ada yang lain-lain. Terus ada juga pria dapatnya istrinya begini begitu. Pada akhirnya mah pusing Bun kalau kita berpikir bahwa ini siana jodoh yang salah, padahal enggak. Sebenarnya mah jodoh itu sudah Allah tentukan, dan kemudian ketika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, insya Allah semuanya akan menjadi bahagia. Beliau bagian dari kesabaran kita, pahala kita gitu kan ya. Ceritanya kan kalau nggak dapat suami yang begini, kita nggak dapat pahala sabar gede mungkin ya. Gitu. Mungkin. Dan di suatu waktu bisa jadi kita menjadi bagian dari perubahannya beliau. Someday. Kenapa tidak? Gitu. Oke Bun, jadi ceritanya tadi Bunda dibohong itu atas izin Allah ya? Iya. Marahnya sama siapa jadinya ya? Oh saya dibohongin lama, Allah nggak ngasih tahu gitu ya, sengaja. Allah tahu aku ini sabarnya maksimal, tidak batas. Iya. Ini sedih karena anak tak kenal bapak. Saya punya sahabat Bun. Jadi perempuan, habis itu bapaknya itu ngambil anaknya titipin di mamanya, habis itu diblokir nggak bisa ketemu anaknya. Tahu nggak apa yang terjadi di usia lulus SMA anaknya ngejar mamahnya. Artinya ada saat pertemuan kembali gitu, just wait ya. Yang penting mah enjoy aja. Rasa bersalah ke diri sendiri, Allah aja maha pengampun, apalagi kita ke diri sendiri masa nggak maafin ya. Kita mudah maafin orang, tapi kadang maafin diri sendiri agak susah. So, sederhananya, ya Allah hari ini saya memaafkan diri saya sendiri untuk kekurangan saya. Karena saya manusia, karena saya manusia, bukan malaikat gitu, apalagi Tuhannya. Saya manusia, wajar dong punya salah gitu. Tapi dari bersalah itu saya jadi belajar gitu. Dari bersalah itu saya jadi jadi bersyukur, saya bisa menikmati rasanya minta ampun, rasanya menjadi manusia. No problem. Setiap orang berhak untuk punya kekurangan, termasuk kesalahan juga, dan berhak untuk memperbaiki dan belajar banyak dari sana. It is part of our life. Oke, silahkan Pak. Oh, Pak Supriyono, iya silahkan. Oke, sekarang kecewanya berapa Bun? Tadi 8. 5 semua kepangkas sudah. 5 ya. Oke, dilanjutin aja prosesnya ya. Ya, terima kasih ya Dok. Sama-sama, oke. Ya, alhamdulillah sudah pukul 9:03. Iya, oke, nanti dikabari lagi ya. Ini ya alhamdulillahnya salah satunya ketika Allah menakdirkan bahwa bayi saya ternyata perlu harus terminasi besok. Besok mohon doanya ya. Berdeg-degan, nyeri katanya. Ya mudah-mudahan di ke depan saya bisa lebih reguler lagi untuk ngadain terapi safe-nya. Kemarin tuh sempat agak berat mengerjakannya karena memang agak mabok ya sahabat semua. Ya, jadi ketika saya dikasih rezekinya ternyata harus mengakhiri, insya Allah saya punya energi yang lebih banyak untuk nanti bisa banyak ketemu lagi gitu untuk belajar safe. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi, saya beri waktu 3 menit saja kalau ada yang masih belum bertanya.
Ya. Ada? Kalau nggak ada kita akan tutup. Lanjut untuk iya, amin. Saya mau nanya itu sih dok. Apa? Apa namanya Zoom yang selanjutnya kapan dok? Ini soalnya saya lagi ada Zoom juga bentrok. Ini materinya juga penting banget. Jadi saya nggak bisa ninggalin yang ini gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi Zoom ini tuh akan berulang dan polanya nanti agak mirip-mirip, Bun. Jadi silakan berusaha memahami terapi SAFE ini dari setiap sesinya. Nanti kalau ada yang miss, nanti bisa ikuti sesi selanjutnya. Kemudian kalau untuk jadwal, di plan saya tuh sebenarnya tiap Selasa malam. Cuman itu kalau tidak ada kendala ya. Kalau ada kendala saya ganti hari. Sedikit ini ada kendala juga karena asisten pribadi saya, Neng Winda kan lagi berobat ya. Itu lagi cuti lumayan lama 2 bulan. Sehingga itu juga jadi satu tantangan dan ini alhamdulillah bisa terlaksana hari ini dengan bantuan beliau. Mudah-mudahan ke depan setelah percobaan yang sekarang gitu walaupun beliau online jadinya kerjanya dari Ciamis. Alhamdulillah terlaksana. Mungkin ada sedikit-sedikit yang belum bisa masuk karena terlambat mengkonfirmasi ya nanya-nanya pas jam sekarang ya kita udah fokus ke acara. Jadi kalau mau nanya linknya mana ya sejam setengah gitu ya. Udah ada acara jadi kan iya betul. Gitu. Apa tumben juga nih tadi di grup SAFE-nya nggak ada ininya remindernya. Oh iya. Oke, itu dia beliau sedang nun jauh. Makanya saya tadi nggak ingat. Oke, baik Bun. Saya tuh sebenarnya udah di terapi. Saya tuh udah di terapi dok beberapa bulan yang lalu. Nah tapi masih suka ini sih, masih suka apa namanya, masih suka. Ya saya sih udah terapin apa namanya yang saran-saran dokter Zule. Apa namanya tarik nafas apa segala macam kayak gitu. Terus ingat-ingat apa terapinya. Saya tuh udah ngelakuin itu gitu. Tapi masih agak nggak mudah nih dok untuk kendaliin emosinya gitu. Saya masih suka emosi apalagi kalau lagi ada persoalan yang nggak mudah gitu kan. Itu sih dok. Jadi saya mau apa namanya? Saya mau nunggu Zoom meeting yang selanjutnya. Yang SAFE juga. Boleh. Untuk kesimpulan saya sendiri kalau untuk Bu Febrina ya. Jadi nanti kalau ada yang merasa kayak masih ada yang aneh-aneh suka meledak-ledak, itu teh harus dicari, digali. Kalau tadi Bunda Pita kan di sini pas kegali ya. Tapi kalau misalnya pingin rada private karena yang digali-galinya bakalan rada gimana gitu. Boleh nanti ambilnya yang private berbayar. Tapi berbayarnya aduh murah banget ya. Murah banget, kemurahan kali. Jadi silakan boleh terapi ini, tapi kalau mau lebih longgar, lebih bisa, saya juga bisa kesempatan ngegalinya lebih nyaman. Itu tuh biasanya ada sesuatu yang belum clear Bun di masa lalu, sesuatu yang terkait. Mungkin ya dok. Jadi kalau itu udah clear nanti baru tenang, nyaman dan bisa lebih berdamai. Iya, ya, mungkin. Udah biasa. Ya. Ada. Nanti aku japri aja ya dok. Apa ya, namanya? Baiklah sudah. Yang berbayar berapa, terus skemanya gimana, bisa online atau enggak gitu ya dok? Ya silakan nanti japri. Thank you dok. Tapi kalau punten sahabat semuanya kami japrinya, iya kami japri. Saya tuh banyak banget yang dijawab, bukannya tidak apa ya, tidak bukannya kan tidak mau jawab, tapi sekali ngechatnya panjang, bisa setengah jam, bisa 1 jam, yang harus dihandle kan banyak. Jadi kalau mau nanya-nanya atau apa, silakan pas acara ini atau pas konsultasi. Paling saya jawab tuh yang paling intinya aja gitu. Jadi punten banget ya kalau misalnya, dok ini saya bertanya, aduh. Ya nanti saya jawabnya pas lagi kosong atau nanti pas acara atau nanti pas konsultasi yang memang bisa ada waktu ini atau mendingan janjian telepon deh misalnya 5 menit atau 10 menit itu lebih nyaman gitu jadi supaya nggak habisin setengah jam sampai sejam hanya untuk chatting bolak-balik. Untuk jadwalnya nanti kalau ininya telepon aja deh dok. Oh ya boleh ya masih mendingan janjian telepon ya. Nanti saya japri aja dok. Ya. Boleh siap Bu Febrina. Ini teman aktif nih. Siap saya semua ada namanya Bu terima kasih ya dok. Live dulu. Ya. Sama-sama ya. Iya saya masih pesen yogurt dok. Bulan minggu depan.
Oh ya, silahkan. Pokoknya tetap paling enak. Susah cari gantinya di mana-mana. Iya. Oke, sahabat semua, sudah pukul 9:09. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk sahabat. Silahkan nanti bisa dipraktekkan ya, karena ini tanpa efek samping. Dan kemudian kalau untuk langkah-langkahnya, nanti sebenarnya sudah berkali-kali dibagikan ya. Ada link terapi safe di YouTube channel saya. Nanti dibagikan linknya sehingga nanti sahabat semua bisa mengulang sendiri secara mandiri gitu, dan tidak tidak kebingungan. Oke. Nah, itu Baik, dia, terima Dok. kasih Saya tuh semuanya untuk kehadirannya, untuk tontonnya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sampai Atur bertemu kembali nuhun, di sesi Dok. terapi safe selanjutnya bersama saya Dr. Juliet. Terima kasih banyak. Atur Assalamualaikum. Sami-sami nuhun. semuanya. Izin Ya.